Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini tim Kisi-Kisi sudah berada di daerah Sukamantri, Pasar Kamis, Tangerang. Untuk episode Kisi-Kisi kali ini kita akan berkunjung ke rumah Ibu Irawati, seorang pengusaha es krim yang dikenal dengan Es Haku Es Krim. Kira-kira seperti apa liputannya? Daripada penasaran, mari ikut. Assalamualaikum. Halo pemirsa Kisi, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Irawati, seorang pengusaha yang mempunyai usaha es krim ya, yang dikenal dengan Es Haku Es Krim. Nah, pertama saya mau nanya dari nama unik Ibu, Es Haku, itu artinya apa? Itu panjang sih sebenarnya ceritanya ya, tapi nanti saya singkatkan. Jadi dulu pernah ditolak dulu namanya SQ. Ya, ditolak oleh Haki karena ada persamaan penyebutan, jadi nggak boleh. Akhirnya seorang teman Ustadz memberikan nama Es Haku itu dari kata Ishak, supaya SQ-nya tidak hilang. Nah, ditambahin ada haknya kan, haknya di tengah itu, jadi kan seolah-olah memanggil Ishak. Ishak itu, Nabi Ishak itu memiliki warisan tanah Kanaan ya, katanya diharapkan kita nanti berjaya lah seperti itu. Kemudian ada juga menyebutkan es halalku. Jadi dipastikan es krim Es Haku itu halal. Gitu. Sudah ada sertifikat halalnya. Ya. Kenapa es krim yang Ibu pilih sebagai produk usaha Ibu? Dan alasan latar belakangnya, profil dari usaha ini seperti apa? Oh begitu ya Mas. Dulu saya adalah seorang guru ya, wali kelas mengajar. Sebenarnya basic saya adalah dokter hewan, tapi saya cinta anak-anak, jadi saya mengabdikan kepada sekolah. Nah, saya mengajarkan IPA tentang zat padat menjadi cair, cair menjadi padat itu dengan menggunakan eksperimen es. Kalau es batu aja kan kayaknya terlalu sederhana. Saya ajarkan anak-anak itu membuat es krim. Jadi dia lihat es krim itu dari dia cair susu ya, bahan susu, kemudian dibikin menjadi es, kan jadi padat. Kemudian dibiarkan dia leleh lagi. Nah, seperti itu. Dan akibatnya anak-anak itu yang tadi tidak suka susu menjadi senang susu. Ya, nah jadi itu menjadi ide saya, mungkin karena ilmu yang barokah ya, menjadikan ide di suatu hari kemudian ya, terciptalah es krim ini sebagai alternatif jajanan sehat buat anak-anak Indonesia begitu. Oke. Dan dari sisi varian pun ini menarik pemirsa ya, tidak hanya dari coklat, durian dan sebagainya, tapi di sini ada mungkin sebutannya es krim sayur Bu ya? Ada daun kelor juga, kemudian daun katuk. Nah, ini memang sengaja seperti itu konsepnya, Bu? Sengaja, karena waktu itu kan anak-anak juga kurang suka sayur ya. Waktu itu saya budayakan mereka selama mengajar itu makan sayur, mereka juga suka. Kemudian jadi ide saya sekarang gitu ya, bagaimana apalagi saya juga pernah diminta oleh Ibu Kecamatan untuk membuatkan es krim daun kelor, karena menurut penelitian daun kelor itu sangat bergizi ya, untuk pengentasan stunting pada anak-anak ya. Nah, jadi saya bikinlah itu, ternyata rasanya enak karena memang saya sudah padukan ya, ada susu segala macam ya, kalau daun pandan begitu. Jadi orang yang mencobanya itu seperti green tea ya, seperti matcha ya. Matcha atau green tea begitu. Saya juga daun katuk juga sama itu rasanya, tidak seperti makan sayur. Saya juga pernah bikin naga ya, eksperimen naga, bunga telang saya juga ada ya, bunga telang ada, terus sama ubi ungu gitu. Jadi kan kita pakai bahan dasar misalnya maizena, saya ganti dengan ubi ungu misalnya begitu. Oh, berarti mungkin contoh daun kelor, ubi ungu dan sebagainya itu memang betul-betul murni ya, bukan hanya... Iya, bisa. Jadi kan bikin tepung ya, tepungnya itu gitu. Tepungnya itu nanti kita pakai untuk merekatkan itu kan, merekatkan susu segala macam gitu, mengentalkan gitu. Bagus dia gitu. Oke Bu, kita ajak pemirsa Kisi untuk melihat produknya seperti apa dari Es Haku itu. Pokoknya es krim
S1 itu benar-benar dari susu ya, terbuat dari kebaikan susu, manfaat buah asli karena benar-benar buah yang kita masukkan, dan gulanya juga gula pasir ya, tidak menambah pemanis buatan dan sebagainya. Insya Allah aman untuk dikonsumsi Bu ya. Ya, karena memang ditujukan untuk anak-anak ya terutama begitu. Oke Bu, langsung saja kita ajak pemirsa untuk melihat produknya. Ayo pemirsa yuk. Oke Bu Ira, sekarang kita perkenalkan ke pemirsa jenis-jenisnya, mungkin dari sisi ukuran kayaknya saya lihat beraneka ragam ya. Dari mulai mana Bu kita perkenalkan boleh? Ya, bisa kita lihat ya dari freezer ini. Kami membuat es krim itu dari mulai. Coba saya boleh ya, saya ini ya. Nah, ini ukur kemasan keluarga ya. 1,5 liter ya? Ya, saya buat untuk transportasi online ya. Jadi kalau ada konsumen yang ingin membeli kemasan keluarga, ini bisa dinikmati sekeluarga, ini puas makannya. Puas ya. Ini 1,5 liter isinya. Oke, ini yang varian vanilla ya. Sama ini juga untuk misalnya makan pribadi, satu aja nggak cukup ya. Iya, jadi ya itu. Ya ini yang 1 liter. Nah itu besar ya? Kalau yang ini ukuran besar. Itu berapa liter Bu? Ini 8 liter ya. Oh, oke. Liter. Ini ditujukan untuk apa biasanya? Biasanya untuk hajatan, untuk kafe, ya, untuk resto atau untuk dijual kembali ya, yang jadi topping-topping. Oh, oke. Itu lebih ekonomis ya. Ini lebih murah daripada beli yang kecil-kecil. Nah, untuk jualan ini pakai yang besar gitu. Oke. Kemudian ada yang juga yang ukuran paling kecil buat anak-anak SD ya, biasanya anak SD. Ini ya, yang cup kecil ya? Cup kecil. Oh iya ini. Nah seperti ini. Boleh, saya bantu sini. Ini ukuran 100 ml. Ini 100 ml ya? Ya, sebenarnya saya pernah membuat yang stick ya, tapi saya belum bikin lagi. Rencana akan bikin lagi stick yang lapis coklat, ya kan? S1 stick lapis coklat. Jadi nanti akan keluar. Jadi sementara kami membuat yang dalam kemasan-kemasan seperti ini. Ini yang paling kecilnya. Paling kecil ini ada seperti yang diinformasikan ya, ada vanila, durian, coklat, daun kelor, daun katuk, stroberi. Sedang ada telangnya ya. Oke. Ada telang yang tadi kita masukkan dulu aja Bu. Yang varian telang ya? Telang ya. Telang itu juga permintaan juga dari kecamatan ya, dari camat, karena dulu pernah ada lomba desa ya, desa sehat. Nah kita munculkan ya makanan-makanan yang berbasis tanaman-tanaman dari pekarangan ya kan. Nah jadi untuk sehat itu nggak usah jauh-jauh, kelor bisa ditanam, ya kan, daun katuk juga bisa ditanam, telang juga bisa di pekarangan kita, dan itu semua sehat. Oke. Ini ngomong-ngomong Ibu menjalankan usaha ini sudah lama Bu? Dari tahun 2014. Oh, sudah lama juga ya. Setelah saya berhenti jadi guru, saya merawat orang tua. Nah, terpikirlah ide ini begitu. Saya teringat kangen sama anak-anak murid saya. Saya ingat dulu, terciptalah ide ini gitu, membuat es krim. Oke. Nah, tadi Ibu Ira mengatakan ada permintaan ya untuk rasa ini dan sebagainya. Apakah itu artinya tidak sebatas varian yang ada di sini? Artinya kalau customer mau meminta rasa varian A atau buah A itu bisa berarti? Bisa. Jadi request bisa, by request bisa. Jadi misalnya mereka minta suatu saat yang belum pernah saya buat pun saya karena saya sudah mengerti dasarnya, ya tinggal kita kombinasi berapa takaran-takaran dari yang diminta. Misalnya saya minta buah naga, misalnya saya minta pisang, insya Allah saya bisa membuatkan dari berbahan dasar susu tadi. Berbahan dasar susu ya? Begitu. Oke, Ibu kan menjalankan usaha es krim ini sudah lumayan lama Bu ya kategorinya. Itu sampai dengan saat ini ritme penjualan tuh permintaan pasar gimana Bu yang Ibu rasakan? Saya itu lebih banyak permintaan hajatan ya, dan saya juga lebih suka mengurus hajatan itu karena
dia lebih simpel ya, jadi dibelinya tuh langsung. Biasanya mereka tuh 3-4 ember, bahkan kemarin itu sampai ada yang 10 ember karena undangan tamunya banyak ya, sampai 2.500 orang ya, begitu. Nah, biasanya Sabtu Minggu itu alhamdulillah ya ada aja, dan biasanya mereka itu dari mulut ke mulut dan dari Instagram ya. Saya juga baru sadar dari mana, dari Instagram, dari mana, dari Google Maps ya sekarang kan. Google Maps. Sekarang ada, jadi mereka menelusuri di situ ya, mencari es krim, keluar tuh es Haku. Oke, sesuai janji kita, Bu ya, ke pemirsa Kisisi untuk melihat atau mengetahui bagaimana sih cara membuat es krim dan bahan baku apa saja yang digunakan. Sebelumnya kita lihat juga nih ada SOP tertentu yang diterapkan ya. Dan dari sisi lokasi, bukan ruangan ya, ruangan dari setup sedemikian rupa. Sesuai dan ini standar juga BPOM ya. Oke. Oke, langsung aja kita kasih tahu nih ke pemirsa, apa sih bahan yang digunakan untuk membuat es krim dari es Haku itu? Ya, ini varian es krim strawberry ya. Strawberry, oke. Bahan utamanya itu adalah tentunya strawberry susu ya, bahannya susu ya. Kami menggunakan 2 liter susu ya. Oke. Nah, ini stroberinya, kemudian gula pasir. Kami tidak menggunakan penambahan pemanis buatan. Dan ada sedikit kita menggunakan tepung jagung ya. Oke. Nah, begitu. Silakan diinikan dulu. Nah, ini salah satu tim yang membantu Ibu ya. Tim es Haku kami nih, rajin nih orangnya nih. Okay. Ini tetangga Ibu nih, Bu, ngomong-ngomong, Bu. Iya. Nah, udah, nggak usah terlalu ini, kita supaya apa namanya, encer. Jadi tinggal dimasukkan. Strawberry-nya? Ya, strawberry-nya dimasukkan. Oke. Nah, langsung masuk ke sini. Langsung aja. Nih. Kita cemplung. Gitu. Terus gulanya, ya susunya. Oke. Bahan apa lagi, Bu, yang mau diperlukan susunya? Oke. Segini tuh berapa banyak yang diproduksi biasanya? Yang dihasilkan maksudnya? Satu ini? Iya. Satu ini bisa untuk 10 liter. Oh, 10 liter. Ya, 8 sampai 10 liter ya. Jadi Oke. 1 ember besar tadi ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Setelah ini dicampur langsung, semua, masuk ke naik ke perapian. Oh, ke tahap selanjutnya? Ya, tahap selanjutnya dia dididihkan. Ya. Dididihkan, oke. Baru nanti didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Setelah dingin, baru dimasukkan ke freezer untuk pembekuan. Oke. Nah, baru nanti kita setelah itu yang sudah beku itu kita keluarkan, baru kita mixer untuk menjadi es krim. Oke, Bu, setelah proses pemasakan ya, itu kemudian apa lagi langkah selanjutnya? Nah, setelah tadi mendidih ya, kita tunggu sampai suhu ruangan lah ya. Oke. Kita pindahkan ke dalam toples ya. Ke dalam toples, nanti baru kita masukkan ke dalam freezer. Oh, oke. Kenapa kita masih utuh-utuh ini stroberinya? Supaya nanti kan kelihatan ya kalau stroberinya nih benar-benar asli ya. Nanti dia akan lembut sendiri ketika proses pemikseran. Ya tinggal
ditutup. Nah, ini untuk apa? Ini kode produksi dan kode expirednya. Oh. Jadi kita ke produksinya tanggal berapa, begitu kan? Nanti expirednya tanggal berapa. Oke. Silakan kalau mau ditandai. Oke. Berarti emang dikasih batas waktu. Pokoknya sesuai standar BPOM lah. Kami sudah menggunakan standar BPOM dari pemakaian alat kerja ya, pegawai, terus tanda-tanda dari peringatan-peringatan ya. SOP lah secara keseluruhan ya. Betul, SOP. SOP-nya. Oke. Nah, setelah ini masukkan ke freezer untuk pembagian pembekuan. Oh, oke, silakan. Kalau yang tadi di awal itu hasil kemasan ya. Setelah jadi es krim. Kalau ini kan tadi produksinya. Berapa lama rata-rata dan suhunya itu berapa, Bu? Kalau untuk di peletakan ya di freezer? Kalau ini asal beku aja ya. Asal beku aja ya? Tidak seperti es krim. Kalau es krim itu dia batas tinggi. Tertinggi itu minimal 18. 18. Jadi maksimalnya tuh segitu. Gitu kalau ya? bisa lebih rendah lebih baik. Jadi saya selalu menganjurkan di bawah min 18. Sebaiknya di bawahnya. Oke, setelah ini ditunggu sampai dengan waktu yang sudah ditentukan, kemudian barulah ke proses selanjutnya itu di mixer. Di mixer. Nanti setelah ini beku, kita keluarkan sampai dia agak melunak, siap untuk di mixer. Oh, oke. Menjadi es krim. Oke, Bu Ira, untuk es krim ini ya, es haku itu gimana sih kita untuk mendapatkan membelinya, atau Ibu sudah mungkin bekerja sama dengan toko-toko di luar sana, seperti apa? Ya, misalnya se-Jabodetabek ya, konsumen di Jabodetabek ingin hajatan ya, mau hajatan atau merasakan lezatnya es haku, bisa mendapatkan di Instagram ya. Saya iklankan di Instagram. Oke. Kemudian di Google Maps ya. Google Maps ya. Nah, oke. itu kalau ketik es haku itu akan keluar es haku es krim. Oke. Nah, atau di transportasi online. Ya. Oh, oke, bekerja Ya. sama dengan transportasi online Betul, juga. jadi Oke. bisa ya untuk kawasan Tangerang ya, daerah Tangerang gitu. Atau bisa menghubungi di WA saya. Di nomor berapa, ya, Bu? WhatsApp 0857 Oke. 177 33 024. Oke. Nah, untuk Instagramnya di Instagramnya @shaku_ice. @shaku_ice_cream ya. Ya. Oh, saya lebih hafal kayaknya ya, karena udah lihat duluan tadi. Iya, Oke. bisa dilihat di ini. Oke, nah Ibu juga membuka membuka teman-teman yang ingin bekerja sama, mungkin kafe, agen, betul Bu ya? Ya, Seperti apa Bu? Coba mekanismenya. Saya berharap kedepannya bisa bekerja sama ya dengan yang berminat menjadi agen atau kafe-kafe atau wedding organizer ya. Iya. Saya
berminat untuk mensuplai gitu. Oke. Jadi silahkan tadi hubungin ke WA saya tadi 085717733024 atau ke Instagram saya shku_ice_cream. Oke. Gitu. Dan tidak lupa seperti yang sudah diinformasikan, melayani dalam jumlah besar ya, atau Besar. partai besar seperti hajatan, acara Ya. keluarga, Ya, betul. acara mungkin di kantor dan sebagainya, Ya, Bu ya. 8 liter ya. Jadi kita dari kemasan yang 100 mili sampai ada kemasan keluarga ya Oke. di transportasi online. Oke. Dan untuk kemasan hajatan atau kafe ya untuk agen-agen silakan bisa pesan yang 8 liter. Lebih ekonomis harganya. Yang untuk dijual kembali bisa menggunakan yang 8 liter. Oke, harga gimana, Bu? Kalau untuk agen ya tentu ada harga diskonnya ya, Oke. ada potongan gitu. Nah, oke, kalau untuk secara umum di SHQ Ya. ini kisarannya berapa harganya? Mungkin Kalau mulai dari yang ini ya. kecil ini 4.000 ya. Karena ini benar-benar tadi sudah lihat proses pembuatannya, kami full susu ya, full buah-buahan ya. Oke. Kemudian jadi kita bahan asli, makanya harga juga ada harga ada kualitas. Tinggal- Ini yang tadi ini 50.000 yang 1 liter. Oke. Yang setengah liter ini 30.000. 30.000. Yang 1,5 liter 60.000. Oh, dan yang besar 8 liter 250.000. 250.000. Ya, bisa 200 cup itu kalau untuk hajatan. Oh, untuk 200 cup ya, kurang Ya, lebih itu minimalnya. Minimal bisa ya. lebih. Tinggal disesuaikan Gitu, kebutuhan ya. Sebenarnya murah gitu. Oh iya, tadi kan Masnya udah melihat bagaimana proses pembuatannya ya. Betul, iya. Harus tahu juga rasanya ini. Betul. Jadi ngelihat susunya banyak, buahnya asli segala Asli. macam. Nah, biar merasakan Iya, rasanya jadi nggak seperti setengah-setengah, apa. Bu. Saya juga kan penasaran, Bu, ya. Betul. Silakan, Mas. Iya. Neng, tolong, Neng. Nah, ini dia nih ibunya nih. Makasih, Bu. Kita cicip dulu ya. Aduh, mantap nih. Nah, itu betul-betul tadi stroberi yang tadi Strawberry. saya buat itu seperti itu. Gimana? Susunya berasa nggak? Wah, stroberinya Stroberi susunya berasa banget ya. mantap dah. Hmm. Ya. Teksturnya juga lembut, Bu ya. Iya, makanya kalau misalnya ada yang lebih lembut lagi dari ini, berarti ya tidak pakai stroberi yang seperti saya masukkan tadi ya. Apa mungkin dia hanya disaring, hanya air stroberinya saja, atau mungkin dia pakai apa namanya? Tapi memang stroberinya kuat banget, Bu. Kuat Iya. tapi apa ya? Kan stroberi itu kan sehalus-halusnya stroberi tetap ada. Iya, kuat. Ya kan? Karena memang asli sih ya. Ya, ada kasar-kasarnya juga kan, tapi ini tetap terasa halus kan? Serat-serat kan biasanya masih ada tuh. Ya. Oke, nanti deh, entar pemirsa kepingin ya kalau Ya. saya menghabiskan. Silakan, Oke, Bu, mantap ini lah. asli, durennya juga asli. Ini bisa semua saya cocok. katakan pemirsa ya, produk rumahan, Ya, tapi rasa nggak murahan ya. tuh. Oke, Bu, nah Ibu sebagai pengusaha es krim ya, Ya. harapan ke depan tuh apa sih? Saya harapan depan itu, saya ingin sekali bisa membuka lapangan pekerjaan ya, karena saya itu lebih suka produksi yang banyak gitu ya. Jadi makanya saya lebih mengharapkan adanya agen, kafe-kafe, jadi langsung end user ya, langsung end user gitu. Jadi mereka membeli dalam partai banyak sehingga meningkatkan produksi kami dengan sendirinya. Kita akan banyak menggunakan tenaga kerja. Nah, itu jadi cita-citanya bukan hanya ingin maju sendiri ya, tapi pengennya bisa memajukan orang lain juga. Oke, bermanfaat untuk sekitar juga, Bu ya. Dan saya juga nggak main-main ya dengan usaha ini. Saya betul-betul membekali dengan izin-izin ya, legalitasnya sudah ada ya kan. Dan SHQ es krim terbuat dari kebaikan susu, dari manfaat buah asli, coklat pilihan, dan gula pasir. Bukan tepung instan, sudah bersertifikat halal dan sudah bersertifikat BPOM. Oke, homemade produk rumahan dengan rasa yang tidak murahan ya. Murahan, Oke. dijamin halal dan aman. Oke. Dikonsumsi oleh segala kalangan. Wis, mantap. Oke, Ibu Ira, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak sudah Sama-sama, diluangkan Mas. waktunya ya untuk bermain ke rumah produksi SHQ es krim ya. Semoga usahanya lancar, terus berkembang, Amin.
bermanfaat untuk warga sekitar. Amin, Ya. itu yang diharapkan. Dan tentunya juga tadi impian-impian yang Ibu harapkan, semoga Allah mudahkan semuanya ya. Amin, amin. Oke, dan juga Ibu tadi Ibu siapa namanya? Ya, tetap semangat ya untuk berkreasi dan eksplornya ya. Ini karyawan teladan saya ini. Oh, oke. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Ibu Ira, seorang pengusaha es krim yang dikenal dengan Es Haku. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi pemirsa El Sinta TV dan teman-teman UMKM yang ingin diliput oleh tim Kisi-Kisi, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Boleh ya saya lanjutkan lagi ya? Terima kasih Mas Rabet. Iya Bu, sama-sama Sukses Bu. selalu. Amin.